maju kita, pembela bangsa penegak agama, tangan terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat-sahabati dimanapun Anda berada, salam pergerakan. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya saya Nur Afi Aulia dapat menjumpai Anda dan membersamai Anda. Alhamdulillah, mari kita bersyukur dengan segala aktivitas yang kita jalani. Kita masih diberi kesehatan, kita diberi rezeki, kita diberi kesempatan-kesempatan yang baik untuk terus upgrade diri dan berproduktivitas tentunya. Oke, kali ini pada acara ini yakni podcast Kopri Abdul Halim untuk yang pertama kalinya tentunya. Sahabat-sahabati mengangkat tema tentang kepemimpinan perempuan dalam rangka tahun baru, dobrak bias untuk resolusi baru. Banyak perempuan yang harus kita manusiakan, bahwa perempuan juga bisa berkiprah di ranah publik sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Masalah pemimpin perempuan dalam ranah politik masih banyak sekali ditolak oleh sejumlah pihak dengan alasan katanya dasar agama. Mari di sini kita bahas. Saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yang penuh inspirasi. Beliau aktivis perempuan muslim, di mana beliau juga salah satu ulama perempuan yang konsen pada isu-isu keperempuanan. Beliau merupakan kader PMII dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau juga menjabat sebagai Mabin Kopri PMII Abdul Halim. Siapa lagi kalau bukan beliau, Dr. Hajah Farida Ulfina Naimah, MHI. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Ibu kabarnya? Baik sekali. Alhamdulillah. Oke. Jadi pada kesempatan podcast kali ini kita ingin Ibu membahas tentang kepemimpinan perempuan yang sangat sensitif di negara kita ini, Bu. Masih banyak sekali yang mempermasalahkan kalau perempuan ini turun di ranah publik seperti itu. Untuk itu yang pertama, Ibu bisa dijelaskan dari kacamata Ibu bagaimana kepemimpinan perempuan di negara kita ini. Terima kasih. Salam pergerakan dulu ya. Iya. Bisa Ibu. Bisa. Sudah lama nih. Iya. Salam pergerakan. Salam pergerakan buat sahabat-sahabati di podcast Kopri Abdul Halim yang pertama. Semoga di awal tahun baru dan belum basi ini kita memiliki beberapa resolusi yang luar biasa dan diiringi dengan takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mengawali percakapan kita terkait kepemimpinan perempuan di Indonesia, sesungguhnya sudah pernah terjadi hal ini. Jadi dasar itu selalu dimunculkan ketika dalam satu kontestasi kepemimpinan itu ada lawannya seorang perempuan, dan hadis yang populer itu selalu dibawa-bawa begitu. Menurut saya, misalnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang sudah pernah menduduki puncak pemimpin, artinya pemegang kebijakan pusat ya, kebijakan umum, bahwa beliau saat itu juga pernah dalam pencalonannya berduet dengan misalkan Kiai Haji Hashim Muzadi yang saat itu menjabat sebagai ketua PBNU ya. Tentu ini backgroundnya kan background agama juga ya. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang ulama. Kemudian pernah berduet juga dengan Bapak Hamzahas yang beliau dari salah satu partai yang representatif untuk kita sebut sebagai partai agama begitu ya, berbasis agama begitu. Nah, pada akhirnya majunya Ibu Mega menurut saya juga bagian daripada ijtihad para ulama saat itu, karena tidak mungkin
beliau menduduki tampuk kepemimpinan saat itu tanpa didukung oleh ulama dan para cendekiawan. Nah, sehingga artinya juga mereka secara eksplisit juga menyetujui dan merestui begitu ya naiknya beliau Ibu Megawati sebagai kepala negara saat itu. Mungkin itu. Oke. Iya Ibu. Untuk ini kan kita tahu ya Bu bahwa perempuan itu isu-isu perempuan saat ini sering banget dianggap nggak kompeten, dipandang sebelah mata, bahkan seringkali ketika ada dalam organisasi pun atau kepanitiaan misalnya perempuan ini ditempatkan dalam pos-pos domestik gitu ya, misalkan seperti ya sekretaris atau konsumsi. Ya, seperti itu. Ya. Itu bagaimana pandangan Ibu? Yang pertama adalah konsumsi, itu yang paling umum ya. Jadi bagi saya ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa konsumsi itu sesungguhnya juga lokus yang penting ya. Kita kenal kalau logika tanpa logistik itu juga tidak logis juga kan gitu ya. Maka ini sesungguhnya juga pos penting juga. Kenapa perempuan dianggap seperti itu? Yang pertama adalah ya karena tidak pernah diberi kesempatan. Maka munculnya misalkan perempuan, narasi perempuan kurang akalnya itu juga diantaranya karena perempuan persaksiannya tidak diterima secara mandiri, harus berdua dan seterusnya dengan seorang teman. Ini karena memang tidak pernah diberi kesempatan. Orang kalau tidak pernah diberi kesempatan bisa dibayangkan sendiri, dia akan apa? Kagok dia berkomunikasi, kemudian akan menjalankan satu hal dengan ia tidak mampu karena memang tidak terbiasa. Jadi kalau secara historis kita sebut hadis yang biasa sering populer digunakan sebagai legitimasi menghantam seorang wanita menjadi pemimpin, itu yang diriwayatkan Abu Bakroh, dan ini dikoleksi oleh Imam Bukhari yang tentunya kita kenal bahwa beliau adalah mukharrij atau pengkoleksi hadis-hadis yang derajatnya sudah sahih kan begitu. Hadisnya kurang lebih la yuflihal qaumun walau amrohum imro'atan. Jadi tidak akan makmur suatu kaum jika menyerahkan urusannya kepada seorang pemimpin. Ini jika dilihat dari ya betapa sesuatu itu muncul tidak mungkin dari satu ruang kosong, dia pasti ada satu kondisi yang mendukung saat itu. Abu Bakar melancarkan kembali apa yang sudah diucapkan Rasulullah itu karena saat itu melihat Sayyidah Aisyah yang saat itu memimpin perang Jamal ya, sehingga beliau secara politik tidak sepakat dengan Sayyidah Aisyah, kemudian dikeluarkan kembali hadis tersebut. Jika menilai munculnya hadis itu pertama kali diucapkan Rasulullah, ini juga secara kasuistik, secara kontekstual saat itu disampaikan kepada seorang putri Raja Kisra yang saat itu diangkat secara masih belia, kemudian dia lemah, tidak mendapatkan dukungan politik, sehingga Rasulullah menyatakan hadis ini ya kepada perempuan tadi. Artinya ini tidak bisa dijadikan satu pedoman atau bukan satu aturan tertentu, tetapi ini sebatas informasi bahwa ada satu kasus yang dulu perempuan menjadi pemimpin, kenyataannya adalah negaranya kemudian hancur. Nah, termasuk diantaranya ketika membaca hadis misalkan kita temui syarat seorang pemimpin misalkan di Arab adalah dari suku Quraisy. Ini ketika Ibnu Khaldun menerangkan bahwa pemilihan suku Quraisy itu juga tidak sekedar bukan karena suku Quraisynya itu, tetapi karakteristik yang dimiliki suku Quraisy saat itu, bahwa dia tegas, kemudian bahasa orang sekarang satset itu ya kalau anak muda, kemudian sehingga profil-profil pemimpin itu banyak dimiliki oleh suku Quraisy, sehingga
yang bisa dipahami di sini ya karakteristik yang dimiliki suku Quraisy itu ya layak dijadikan profil seorang pemimpin, bukan karena suku Quraisynya begitu. Suku Quraisy pun ketika tidak memiliki ciri-ciri yang dimaksud tadi atau sesuai karakteristik umum masyarakat Quraisy, maka juga tidak layak juga dia dijadikan pemimpin. Mungkin itu kalau dari kajian sejarah. Kemudian yang kedua adalah biasanya untuk melegitimasi yang berikutnya adalah biasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ini paling populer ini. Padahal itu juga tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan seorang perempuan. Benar. Bahwa kenapa perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin? Bahwa dalam sejarahnya saat itu ketika ayat itu diturunkan, Islam sedang melakukan revolusi besar-besaran terkait kemanusiaan perempuan khususnya, memberikan bagian waris, perempuan bisa mewarisi. Perempuan yang semula itu berstatus sebagai harta itu berarti ya dia fungsinya yang pertama adalah sebagai pemuas nafsu seksual saja. Yang kedua adalah sebagai mesin produksi anak ya. Jadi perannya perempuan karena dia posisinya sebagai harta, ya dua itu. Gitu. Dan ikatan perkawinan yang dilakukan antara akad perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dengan ayahnya si perempuan itu kan hanya pemindahan hak kepemilikan dari ayah kepada suaminya, sehingga peralihan harta dari ayah ke suaminya si perempuan itu tadi, ini yang sekiranya perempuan tidak bisa menjadi pemimpin karena dia posisinya adalah harta, begitu ya. Tidak sekedar di nomor dua kan, ya harta itu bagaimana ya, dia bisa dihadiahkan, dia suka-suka yang punya kalau harta, bisa diwariskan dan seterusnya. Padahal masa-masa itu Islam datang menurut saya dalam rangka memberikan ruang, memanusiakan perempuan sepenuhnya. Riwayat apakah perempuan selalu sebagai konsumsi dan seterusnya, tidak. Banyak sekali misalkan di As-Sitin Al-Adliyah itu karangan Kiai Haji Faqihuddin Abdul Qadir itu banyak sekali hadis-hadis yang beliau ambil di sana. Misalkan perempuan itu berperan sebagai ketika peperangan mengevakuasi korban. Bayangkan korban laki-laki kemudian dievakuasi, ya betapa beratnya dengan kondisi fisik perempuan yang saya kira juga cukup berbeda dengan laki-laki. Mereka mengevakuasi, bahkan ada yang mengembalikan ke daerahnya dan seterusnya, itu dilakukan perempuan. Jadi tidak selalu perempuan duduk sebagai ngasih air minum, kemudian bagian konsumsi dan seterusnya. Itu. Kemudian ada kisah-kisah misalkan perempuan yang dia ketika kondisi berperang, dia membawa belati dalam rangka untuk melindungi dirinya. Ketika ditanya untuk apa belatinya, ya ini akan saya gunakan untuk melindungi diri saya ketika nanti saya diserang sewaktu-waktu. Dan itu Rasulullah tersenyum yang mungkin bisa dipahami bahwa beliau juga sepakat terhadap inisiatif perempuan dalam melindungi dirinya. Kemudian misalkan yang ketiga, ini sangat populer juga ya, patriot perempuan itu yang bernama Nusaibah itu. Nusaibah itu sudah terjun perang juga, itu sudah apa yang diinformasikan Rasulullah bahwa saya tidak melihat ke kanan kiriku ketika perang Uhud itu, saya tidak menjumpai bahwa di sana saya lihat Nusaibah itu sibuk melindungi saya, kan begitu ya. Jadi ya berarti memang ikut terjun betul, tidak sekedar dia bagian konsumsi, kemudian bagian apa tadi, sekretaris dan lain-lain ketika dalam satu organisasi atau Kepanitiaan. ya kepanitiaan. Ya, Oke, Bu. mungkin itu Nduk. Sudah dijelaskan tentang histori dari kepemimpinan perempuan. Oke. Untuk gini Bu, sekarang bagaimana caranya untuk melawan arus stigma-stigma yang sudah melekat itu? Tentunya butuh waktu, tapi bukan berarti tidak dilakukan. Yang pertama, kita ya menunjukkan itu dengan mengupgrade diri, kemudian kita selalu berusaha membaca narasi-narasi maskulin yang ini biasanya enggan dilakukan oleh laki-laki. Jadi laki-laki itu egoisnya di situ. Kita belajar narasi maskulin, tapi mereka tidak mau mempelajari narasi-narasi yang bersifat feminim, sehingga ya tidak ketemu, kan begitu. Bagaimana kita ingin memahami sesuatu, ya kita selalu
membaca ulang narasi-narasi itu. Yang kedua adalah yang membuktikan diri bahwa sesungguhnya ya kita mampu itu perlu ditunjukkan. Hari ini kalau kita katakan perempuan tidak mampu, saya kira banyak sekali perempuan yang pandai hari ini, bahkan kadang juga lebih telaten di di bidang hal-hal yang sifatnya lebih perlu ketelitian khusus begitu ya, menghitung, akuntan, kemudian sektor-sektor yang biasanya agak rumit itu juga sekarang banyak sekali sudah diduduki oleh perempuan. Saya kira itu mungkin itu, Dok. Baik, oke Ibu. Yang terakhir nih Bu, minta untuk tips-tips agar kami para perempuan ini, khususnya sahabat-sahabat yang ada di rumah nih, yang lihat podcast ini, untuk tidak terkungkung dalam konstruksi yang mendiskriminasi. Saya kira itu tadi termasuk selalu membaca narasi, membuka wawasan bahwa perempuan itu sudah sejak zaman Rasulullah sesungguhnya sudah mulai dimanusiakan, yang dia posisinya sebelumnya ya tadi kita kenal sebagai harta. Ini misalkan yang populer pernyataan Ummu Salamah ketika diseru ya ayuhan nas di masjid, kemudian dia bergegas bangkit yang saat itu sedang disisir oleh pembantunya ya, menanyakanlah kenapa kok harus berdiri. Wa ana minan nas, saya adalah bagian dari manusia. Ini bagi saya sangat revolusioner, pernyataan yang sangat luar biasa bahwa saat itu di tengah kondisi perempuan yang hampir tidak ada harganya, Sayyidah Ummu Salamah menunjukkan diri bahwa saya bagian dari manusia, dan laki-laki maupun perempuan mereka adalah bagian dari manusia dan sama-sama keduanya adalah hamba Allah. Tentu perasaan ini juga harus selalu ditanamkan. Orang kalau sudah yang dibaca adalah narasi-narasi patriark misalkan, ya selalu perempuan misalkan menghuni neraka terbanyak, perempuan sumber fitnah, kemudian banyak sekali yang legitimasi dalam agama yang seperti itu. Jika tidak kita pelajari, kita tidak membaca ulang, maka kita akan terus terkungkung dan tidak akan terbuka wawasan kita, kan begitu. Jadi itu tadi penjelasan tentang kepemimpinan perempuan dari narasumber kita. Sekarang ini sebelum saya tutup, maka saya minta statement Bu, close statement dari Ibu untuk para perempuan yang ada di luar sana. Jadi mempelajari narasi feminis bagi saya adalah bukan dalam rangka ingin menandingi laki-laki, tetapi bagaimana kita bisa menjadi mitra yang sejajar, menjadi partner yang baik bagi laki-laki. Mungkin itu. Oke. Ya, baik sahabat-sahabati dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan tentang kepemimpinan perempuan sebagai dobrak bias dari resolusi tahun baru, bahwa kita juga dituntut untuk bisa upgrade diri dan dapat membaca narasi-narasi di sekeliling kita gitu. Jangan mau untuk ditindas oleh stigma-stigma yang telah mengakar kalau itu tidak baik seperti itu. Jadi pada dasarnya memang perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita mau dan mampu untuk menghilangkan stigma-stigma itu, saya rasa kedepannya akan ada revolusi-revolusi yang luar biasa bagi kita kaum perempuan. Baik sahabat-sahabati dimanapun Anda berada, itulah tadi pemaparan yang luar biasa. Kita dapat insight yang luar biasa dari pemateri kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat memberikan manfaat, terutama kita para perempuan untuk selalu terinspirasi, untuk selalu berdaya, dan mau memberikan kontribusi-kontribusi yang yang cemerlang untuk negara kita, supaya resolusi-resolusi di tahun baru itu memang akan
apresiasi. Seperti itu. Oke, sahabat-sahabati, karena kita masih bersahabat, mari kita salam pergerakan. Mari Ibu. Salam pergerakan. Saya Nur Afi Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.